selesai juga cerita Ahmad Joni ini ya. Ini Ahmad Joni kan selain memang dia sudah residivis, ya sudah 2 kali dia tersandung narkoba sebagai pengguna. Nah terakhir dia tertangkap tangan di dalam lapas ya dengan beberapa oknum ya, dan akhirnya dia dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. Artinya orang yang seperti Ahmad Joni ini berarti sudah yang ketiga kali. Yang keempat Ya. mengedar. Jadi kalau dia untuk disidangkan di Jakarta secara offline, itu kan memang banyak hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh JPU. Pertama harus ada izinnya dari Dirjen Lapas. Kedua, dia kan termasuk narapidana yang high risk, yang artinya yang berisiko tinggi. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab? JPU kan juga nggak mau disalahkan kalau ada apa-apa nanti dalam perjalanan dari Nusa Kambangan ke Jakarta lagi. Maka JPU minta memang sidangnya cukup melalui online. Tapi majelis keberatan, majelis kepengen dihadirkan. Begitu pula juga kuasa hukum dari Ahmad Joni meminta supaya memang dihadirkan offline artinya. Nah, sedangkan Dirjen Lapas belum memberikan izin. Kalau ditanya ada apa? Ya nggak ada apa-apa, cuman berisiko tinggi untuk yang namanya Ahmad Joni kalau selalu sidang dari LP Nusa Kambangan dibawa ke Jakarta. Biayanya, risiko di jalannya, artinya banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dari JPU. Nah jadi ya saya pikir netizen buzzer juga mesti tahu lah ya, kita tidak melihat sebelah mata. Jadi bukannya ada apa-apa, karena memang risiko tinggi untuk membawa Ahmad Joni. Tapi kan Bang, dari pihaknya Ahmad Joni merasa kayak ini kayak pengadilan, marwah pengadilan dipermainkan, kayak tidak ada marwahnya gitu majelis hakim. Permintaan majelis hakim kan itu kan sesuai undang-undang Bang, untuk menghadirkan terdakwa ya harus hadir. Gitu. Bukan berarti kehilangan marwah pengadilan, tidak juga. Tapi memang keinginan majelis juga, keinginan kuasa hukumnya atau Ahmad Joni untuk offline untuk di Jakarta, kan yang menghadirkan kan JPU. JPU itu mesti juga meminta pengawalan, meminta izin. Jadi nggak mudah ya untuk seorang Ahmad Joni dia dihadirkan untuk sidang offline. Saya pikir online juga bisa, karena memang ya ini orang juga saya nggak tahu apa dia nanti tobat atau enggak, ya itu kan kata dia mau tobat. Dia minta juga kepada entah mak angkatnya, entah istrinya, entah keluarganya bahwa inilah yang terakhir. Nah itu kan kata beliau, namanya juga narkoba. Nah kalau sudah memang ketergantungan dan sudah memang itu memang merupakan kebiasaannya, ya udah proses hukum aja yang berjalan. Tapi Bang, kuasa hukumnya PH-nya Ahmad Joni menyatakan kita kan sama-sama penegak hukum ya, JP kan penegak hukum. Kenapa nggak langsung nulis surat khusus lah ke Menteri Mipas kayak ke Menteri HAM Pak Yusri, atau sekalian tembus ke Pak Presiden gimana Pak? PH memang penegak hukum, urusan begini mah nggak usah dibawa ke Presiden, nanti semua napi-napi pada minta abolisi, amnesti, entah surat sakti dari Presiden. Nggak ada, Presiden nggak mengintervensi ini. Cukup JPU mengurus izinnya kepada Dirjen Lapas. Nah kalau diizinkan, JPU juga minta pengawalan nanti dari pihak kepolisian dalam perjalanan, jadi nggak mudah. Jadi satu biaya, tadi saya bilang biaya, kedua juga Ahmad Joni kan high risk ini, artinya orang yang berisiko tinggi. Nah itulah yang pertimbangan-pertimbangannya, tapi tidak menghilangkan marwah pengadilan. Majelis boleh minta, kalau JPU-nya nggak mampu, mau dibilang apa? Siapa yang mau menanggung resiko? Kan nggak ada yang mau. Kalau nanti dia kabur atau bagaimana di jalan, JPU-nya kan bisa dicopot.
Dan juga PH-nya Mas Joni bilang, ini kan sudah bukan zamannya lagi COVID yang harus online. Kan sudah ada undang-undang juga, itu undang-undang yang sudah kadaluarsa. Gimana? PH-nya boleh begitu, tapi kan yang punya kuasa siapa? Ini kan kekuasaan sekarang yang lebih dominan di dalam hal penegakan hukum. Ya, jadi mekanisme untuk penegakan hukum, tapi kekuasaan itu juga tidak mengakomodir, ya tetap aja penegakan hukum juga jadi lemah. Kan kita bukannya penegakan hukum itu kan sebenarnya panglima tertinggi, jaksa, hakim, polisi, advokat, itu penegak hukum. Cuman advokat kan selalu di nomor 2 kan, karena tidak punya kekuasaan apa-apa, cuman sifatnya memohon berdasarkan peraturan, berdasarkan undang-undang. Tapi kalau yang punya kuasa tutup mata, nggak ada urusan. Bang, tapi abang setuju juga sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat yang sudah lama beracara, terkait kalau sidang secara online itu kayak ada pembatasan hak bagi seorang terdakwa untuk menyampaikan. Ya, memang bedanya sidang online sama offline. Kalau offline itu kan bisa bebas kemukakan, agak lama. Semua unek-unek dikeluarkan, semua saksi-saksi mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan pengetahuannya. Tapi kan kalau online kan terbatas. Ntar signal lah, signalnya yang nggak cuacanya macem lah ya. Namanya juga melalui online itu kan melalui IT, melalui perangkat lunak. Nah ini yang kadang jadi problem. Nah tapi di satu sisi JPU tidak bisa menghadirkan, itu tadi yang saya katakan, ARS itu dan biaya-biayanya. Bang, tapi menurut abang apa sih kesimpulan atau yang abang bisa tarik dari Amar sampai tidak bisa dihadirkan ke meja persidangan? Apa karena emang ada bandar yang takut diungkap oleh Amar? Kan Amar kan ingin jadi justice collaborator. Iya, kalau Amar punya pemikiran mau jadi justice collaborator itu, ya dia ngomong aja, nggak harus dia ngomong di depan majelis, melalui online pun dia bisa, dia buka aja semua. Tapi memang PH-nya mengurus ke LPSK supaya dia jadi justice kolaborator. Sudah bang, sudah di adiknya yang kuasa. Tapi kalau itu juga nggak turun dan berarti memang nggak dipercaya. Sebenarnya kalau dia mau buka aja, nggak usah jadi justice kolaborator juga nggak ada masalah. Dia buka kalau dia mau tobat. Tapi kalau dia mau tutupin ya dilindungin juga itu bandarnya siapa, temen yang menerima pengedaran itu siapa. Kalau nanti dia keluar dia bisa kerja sama lagi. Nah itulah yang mungkin ini saya nggak tahu persis ya. Nah kenapa pertimbangan itu yang menjadi hambatan untuk dia tidak menjadi justice kolaborator. Bang, ada pesan bang khusus buat Jadi Amar? Saya pikir PH-nya Amar Joni dan Amar Joni upayakan kalau bisa offline, kalau nggak bisa ya udah pasrahkan kepada JPU dan majelis hakim. Semua kewenangan penuh ketika itu sudah dilimpahkan ke pengadilan adalah di ranah pengadilan. Jadi minta kepada majelis supaya mau offline atau tetap online. Jadi tidak ada yang bisa intervensi kecuali permohonan dari JPU kepada Dirjen Lapas. Sedikit berarti bisa dibilang kalau sudah ada penetapan berarti sidang itu kan sampai putusan bahkan online gitu bang? Enggak juga, enggak harus. Itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang nanti di perempatan jalan atau mau putusan, dia dihadirkan untuk sidang offline mendengar putusan, bisa aja. Itu kan tadi saya bilang, ini kewenangan ada di tingkat majelis, ada di pengadilan negeri. Masih.